Saya ucapkan selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Dewan Pertimbangan Cabang Persaudaraan Setia Hati Treti Cabang Siak, Kang Mas Aryono. Kemudian yang kami hormati ada Kang Mas Mutarong selaku warga PKI dan juga sesepuh PSAD Cabang Siak. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus Persaudaraan Setia Hati Treti Cabang Siak. Kemudian yang kami hormati seluruh pengurus ranting dan juga pengurus rayon dan warga PSAT Cabang Siak yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, kemudian nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir sama-sama dalam rapat triwulan kali ini, yang mana mungkin ada beberapa hal yang membuat kita ngaret, tapi nggak masalah, tidak menghilangkan esensi dari rapat triwulan kali ini. Bersolawat beserta salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus ranting yang telah sekiranya untuk menghilangkan ataupun meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada rapat triwulan hari ini, yang mana sudah jauh-jauh untuk mempersiapkan untuk bisa membersamai dalam rapat triwulan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian saya ingin mengabsen terlebih dahulu untuk ranting-ranting mana saja yang sudah datang, sekaligus membagikan catatan terkait dengan laporan iuran warga tahun 2023 kemarin. Untuk yang pertama dari ranting Sungai Mandau hadir. Sungai Mandau hadir Mas. Ini ada catatan yang bisa dilihat Mas. Kemudian Minas hadir. Kuala hadir. Kasih satu yang ada namanya Pak? Nggak ada Pak. Nama-nama yang udah iuran. Nama aku ada sini tapi cuma Bempul. Rincian Mana ya? Dayur. Aku nih. Kau. Aku kasih. Ada nama belum mana ya? Mandau mana? Nah ini. Mandau sudah Mas. Bunga Raya Mas Fadli. Loh, sudah ini sudah Mas, sudah ada. 3 kita. Banyak kali, udah banyak kali mulai ini udah ada nih Mas. Tahu. Hah? Sabau. Oh udah tak titip ini Sabau nih ini udah. Ini ada. Coba tengok nomor 13 apa nomor 13. Jadi dari Sabau yang belum hadir Mas ya. Baik. Untuk tidak memperlama rapat hari ini, langsung saja saya bacakan beberapa tuntutan acara pada hari ini. Yang pertama, yakni pembukaan, kemudian yang kedua sambutan, yang ketiga laporan cabang yang disampaikan oleh Bendahara Umum Mas Sutrisno, kemudian rapat triwulan, yang mana dalam rapat triwulan kali ini kita akan membahas terkait dengan perapatan ranting yang belum clear, kemudian juga program cabang dan pembagian buku ADART dan apa tadi Mas EKTM belum terbagi tadi, nanti juga bisa diambil ke Mas Tudiono. Baik, memasuki acara yang pertama, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yakni sambutan dari Dewan Pertimbangan Cabang PSAD Cabang Siak kepada Kang Mas Aryono, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Cabang Persaudaraan Setia Hati Trate Mas Sugiono dan jajarannya, dan yang saya hormati Kang Mas Tarong yang hadir pada siang ini, dan yang saya hormati
ketua ranting, seluruh ranting Kabupaten Siak, dan saya hormati para pelatih yang hadir pada sore ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Allahumma amin. Nah, yang pertama, kita acara sore ini adalah Triwulan. Triwulan ini adalah membahas kegiatan-kegiatan organisasi kita untuk memajukan organisasi kita, apa yang kita selama 1 tahun ini untuk persiapan kedepannya wisuda adik-adik kita. Alhamdulillah semua ranting cabang Siak alhamdulillah sudah tes Jambon semua dan sebagian sudah tes hijau, dan kedepannya kita tes putih. Nanti kita musyawarahkan bersama-sama untuk bergabung atau dari etan atau pulau seberang, dari Perawang, Kandis, Minas, atau yang dari sini Kota Gasip, Dayun, apakah mau jadi zona 1 dan 2 atau di 1 zona semua. Itu nanti musyawarah untuk bersama-sama. Dan yang kedua, alhamdulillah kemarin kita sudah membeli tambah tanah, tapi alhamdulillah sudah tertutup, tapi dalam keadaan hutang. Kami masih punya hutang banyak untuk organisasi kita. Saya tunggu-tunggu untuk kebersamaan yang 300 per tahun. Alhamdulillah 85% berjalan, tapi kebanyakan belum berjalan. Cuma sebagian saja. Kami mohon kepada mas-mas pengurus ranting atau pelatih untuk meneruskan bahwasanya yang 300 itu mari kita selesaikan semuanya. Kami dengar-dengar sampai sekarang belum ada laporan ke ranting untuk yang 300 itu, karena untuk membeli sebidang tanah untuk padepokan itu masih kurang banyak sekali. Kemarin kami tutup minjam, alhamdulillah yang masih bisa. Tapi yang untuk organisasi kita yang masih punya hutang, karena tanah padepokan ini tidak bisa digeser lagi. Kemungkinan nanti masalah itu gampang. Nanti entah dari pihak satu pindah yang kemarin rencana untuk yang tanahnya itu kami beli, yang sebelahnya itu mau digeser, tapi sampai sekarang kami sudah beli yang sebelahnya tidak mau digeser, malah sekarang dibangun rumah. Terkecuali dia mau, tapi nggak mau, ya tetap kita melompat tanahnya itu. Nah, nanti adalah solusinya yang di jalur padepokan itu masih ada 3 orang lagi, nanti salah satu ngalah untuk yang melompat situ. Tapi untuk kedepannya saya mohon kepada mas-mas, marilah kita hidupi organisasi kita. Jangan sampai kita organisasi kita ini tidak hidup. Kita itu bukan hidup untuk organisasi, tapi kita menghidupi organisasi. Tapi kalau toh itu tidak mau kerjasama untuk masalah keuangan, itu tidak berjalan. Tapi kalau mas-mas semua atau mbak-mbak menyadari
organisasi kita itu harus mempunyai kas. Tapi kalau tidak mempunyai kas, apa yang kita akan laksanakan untuk kedepannya? Pasti kita macet. Terutama itu keuangan. Semua kegiatan apapun, kalau keuangan kas itu ada, kita itu mau berjalan itu gampang. Apalagi sekarang masalah berpolitik, sebentar lagi kita pilkada, presiden dan DPR dan sebagainya. Itu organisasi kita tidak boleh dibawa berpolitik. Yang dimaksud tidak boleh berpolitik itu lambangnya ya. Satu contoh, kita memanggil satu calon itu entah dari kabupaten, provinsi, RI dan sebagainya, tapi kita kumpulkan membawa atribut, itu yang tidak kita boleh. Tapi orangnya kita boleh berpolitik, itu tidak melanggar undang-undang ADRT-nya SHT. Tapi kalau kita memanggil salah satu calon membawa organisasi, membawa atribut SHT, itu yang kita tidak kurang pas, itu kurang baik. Kita boleh, yang penting kita berpolitik, kalau bisa kita menghasilkan untuk organisasi, mari kita bantu. Tapi ada imbal baliknya. Semua berpolitik itu pasti ada imbal baliknya, ya. Ya memang di sini saudara kita sendiri ada yang menyalon untuk DPR, Mas Sutris satu contoh. Itu memang kalau kita ungkapkan, kalau memang Mas Sutris itu memang saudara kita. Tapi kan seandainya Mas Sutris untuk berpolitik di dalam sini, ya memang kurang pas. Tapi kalau kita sama-sama, kalau untuk menghasilkan tidak merugikan untuk kita, berpolitik itu boleh, asal itu yang saya sebut tadi, kita jangan pakai atribut SHT. Tapi kalau kita membawa atribut SHT, kita kumpul dengan calon-calon itu kurang dipandang, itu kurang pas ya. Karena seandainya besok ada dari RI atau dari provinsi, kita bantu, kalau itu ada imbal baliknya untuk organisasi, mari kita bantu, tidak apa-apa. Yang penting dalam intinya kita itu kita kumpul, tapi tidak pakai atribut orangnya yang pakai berpolitik, tapi lambangnya jangan untuk berpolitik. Begitu Mas ya, paham ya? Paham. Yang ketiga, bahwasanya malam sore ini alhamdulillah kita bisa berkumpul, beberapa ranting sudah menghadiri jauh-jauh melangkah dari rumah. Mari kita bahas untuk kedepannya, untuk siswa-siswa kita, supaya siswa kita itu kedepannya gimana, kita rembuk bareng. Jangan sampai nanti kita sudah berkumpul begini, kita nanti salah paham atau nanti di luar ada unek-unek. Mari kita selesaikan untuk kedepannya organisasi kita ini, ya Mas ya. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Mungkin ada kekhilafan dan kekurangan tata tutur saya yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ialah sambutan dari Ketua Cabang PSD Cabang Siak kepada Mas Tigiono, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Salam sejahtera buat kita semua.
Yang saya hormati kepada Dewan Pertimbangan Kamas Yono atau Kamas Aryono. Yang saya hormati kepada Kamas Mutarem selaku warga tingkat 2 Kabupaten Siak Minas. Yang saya hormati kepada Ketua Ranting atau mewakili hari ini kita rapat triwulan dari Kandis, Tualang, Minas, Kotogasit, Lubuk Dalam, Rincikanang, Dayun, Bungaraya, Mando. Yang izin adalah Sabao sama Palas. Palas termasuk Pekanbaru yang ikut ke kita, ada 1 ranting. Jadi kita ada 11 ranting. Jadi yang 2 izin. Kami sampaikan kepada seluruh pengurus ranting ya. PSHT ini adalah organisasi besar seluruh dunia, bahkan dunia dan Indonesia. Jadi yang belum menjadi keluarga besar PSHT mungkin mencoba akan menggabung, akan berlatih apa sih keluarga besar PSHT. Berapa tahun yang lalu sudah ada masuk ke organisasi besar. Itulah tinggal sifat dan karakter kita sebagai keluarga besar itu mau dibawa ke mana organisasi kita. Keaktifan adalah diri kita dan pengurus. Yang kita bahas pertama adalah perapatan ranting. Jadi kami belum berjalan ke Bangkespol dan IPSI nembusi ke pemerintah. Jadi nanti siap rapat terima mau tidak ada perapatan ranting lagi yang belum, ya kami tetapkan yang kemarin. Jadi kesibukan apapun di ranting itu mohon pengurus ranting itu gimana caranya, rapat kecil atau rapat besar itu berjalan perapatan ranting. Ya sudah perapatan ranting Kandis, Tualang, Minas, Kotogasit, Lubuk Dalam, Mando. Yang belum kita tunggu adalah Bungaraya, Sabao, Dayun, dan Palas. Jadi ada 3 ranting. Jadi yang mewakili rapat hari ini sampaikan kepada jajaran pengurus ranting, pengurus cabang yang sudah, maksudnya pengurus cabang itu tinggal di suatu ranting. Jadi jabatan di ranting itu tidak ada, adanya jabatan di pengurusan cabang sampaikan kepada rantingnya yang belum perapatan cabang. Hari ini kita membagi buku ADRT dari pusat. Kita beli semalam 15 buku. Jadi setiap ranting kita bagi satu-satu, nanti kalau di fotokopi atau gimana kita bagikan ke subrayon. Kita baca seluruh ADRT, isinya itu sudah sangat luar biasa organisasi statusnya, daripada kita mengurangi kesibukan yang nyantai baca-baca ADRT. Itu udah ilmu organisasi besar. Kedua, nanti sekretaris mau membagi KTA dan Piagam 2023 yang sudah jadi setengah tahun yang lalu, antara 3 bulan belum saya bagi ini. Saya ambil tadi dari perumahan ketinggalan, nanti diminta sama sekretaris. Di tahun ini kita bagi KTA tidak ada masuk uang kas. Mungkin 2024 kita masukkan kas 10.000, karena ini kemarin ada progres KTA dari pusat itu berhenti, ada 2002, ada 2003 terlambatan. Jadi
dana uang kas 10.000 per orang akan stop di tahun 2023 2002. Jadi 2024 besok yang warga baru nanti kita masukkan kas 10.000. Jadi nanti seluruh perwakilan pengurus ranting mendata dilaporkan ke sekretaris cabang. Saat ini jambon sama hijau, kalau ada putih yang sudah tes putih kemarin data hari ini dilaporkan dari jambon, karena kami juga melaporkan ke pusat, diminta juga gitu. Program cabang siap, kita kemarin ada program yang disampaikan kami sudah ada 300. Rapat ribuan kemarin kita sudah sepakat, sudah setuju, tinggal merapatkan musyawarah di ranting masing-masing. Jadi kekuatan organisasi besar ini, Persaudaraan Setia berarti adalah kekuatannya adalah ibaratnya bernapas itu adalah iuran. Kita sebagai muslim atau Nasrani yang rumahnya, contohnya rumahnya sudah gedung, udah megah, pastinya membuat rumah ibadah pasti diimbangkan, dalam arti harus pastinya gedung, tidak mungkin papan atau bahasa Jawanya gede. Jadi organisasi kita besar, makanya cabang membuat progres setahun dibayar setahun dalam iuran 300. Kemarin di Jambi juga kami koordinasi membuat seperti ini di 600. Kita nggak sambung mulu, kita coba 300 kemarin. Ada juga yang sudah lunas, yang punya rezeki. Jadi saya sampaikan kepada seluruh ranting, rapatkanlah. Jadi yang namanya ekonomi dalam ranting itu berbeda-beda. Ibaratnya sudah mapan ekonominya ya segera, kalau bisa ya ekonominya sudah mapan luar biasa ya disampaikan, menghidupi organisasi ini ya. Kalau 300 ya diminta langsung aja, tapi kalau yang rezekinya belum membaik ya dicicil dalam setahun. Intinya kami nanti triwulan lagi sampai acara rapat menjelang wisuda ke besok itu udah kita tutup iuran 300. Kita nyoba setahun saja, berjalannya kalau kita 2 tahun, setiap tahun kita tarik 300 itu mungkin membosankan. Ini kita progres setahun ini belum, masih 40%. Jadi saya minta kepada seluruh pengurus, sisihkan rezeki untuk menghidupi organisasi kita. Kita jangan bangga dengan atribut lambang sejenis apapun kita itu, kalau kita kurang menghidupi, organisasinya besar tapi administrasinya tidak berjalan. Makanya kita punya rezeki yang nggak sanggup 1 tahun lunas, ya kita angsur dalam sebulannya 25.000. Kebutuhan kita besar, yang naik kendaraan bensin, yang hobi rokok, yang hobi ngopi, yang hobi jajan, yang rezekinya banyak naik mobil, pastinya akomodasi. Kan seperti itu. Kebutuhan kita pribadi itu lebih dari 100. Itu karena butuh kita, karena kita perlu hidup, perlu jalan. Hobi ngerokok, perlu kehabisan rokok, pastinya pusing, yang kecanduan. Akan tetapi namanya hobi itu organisasi besar, ya kita hidupi. Kita ajak saudara kita di ranting, 1/2, 1/2, 1 tetangga kanan kiri. Kalau niatnya baik,
rezekinya baik kita lunasi dulu. Kita buat papan data di ranting masing-masing dari anggotanya, contohnya ada 70 atau 100-200, buat data dimasukkan grup. Kami mohon kepada grup yang di ranting masing-masing buat data iuran progres cabang yang 300, buat data yang udah sembayar, sudah nyicil, dibuat Januari, Februari, ditulis mereka. Kita mengingatkan teman-teman kita mungkin yang ekonominya banyak tapi melupakan, tapi yang ekonominya rendah ya mohon maaf, sampaikan saja. Memang nggak bisa bayar, sampaikan. Kapan bisa bayar? Sebisanya, semampunya. Kalau tidak mampu, sampaikan ke pengurusan. Saya sebagai pengurus cabang tidak memaksa harus membayar 100 atau 300, tapi ada laporannya. Yang atur adalah yang tahu banyaknya itu adalah pengurus ranting, kan gitu. Tetapi kalau ekonominya mapan tapi di grup aja nggak open, ya kita modalnya keliling ya. Jadi nanti data jambon hijau putih sampaikan ke sekretaris, tapi saya nanti laporan keuangan oleh bendara kita masuk terus. Jadi kami rakernas ke pusat kemarin. Triwulan kemarin rencana membeli tanah yang disampaikan Kak Mas Yunus tadi 1 petak lagi. Dana iuran dana wisuda di 2023 ada sisa uang kita 15 juta kita sumbangkan di tanah. Jadi sisanya kita pinjam yang lunasi, karena tanah itu kemarin 38 ya, 39 dan 38. Jadi kemarin uang kasnya kita ambil 15 juta, sisanya kita pinjam, di tahun besok kita kembalikan. Yang bisa minjamnya adalah hanya 3 orang, 4 orang dari Kerinci kanan ada 2, di Koto Gasip ada 2. Jadi uang kas kita karena tidak berjalan peminjaman 5 juta itu, kas kita kandas, nanti dibacakan bendara. Kan kas kita kandas, pengurus cabang dan jajarannya diundang di pusat minimal 2 rakernas di Malang. Jadi rakernas Malang itu adalah ngisi kasnya, laporannya untuk akomodasinya di sana 500 per orang. Kita rencana mau 2 orang, jadinya 1 orang. Duitnya cabang habis, tapi kita tunda. Mau nggak mau kita berangkat. Kemarin saya yang berangkat. Jadi sampai kepribadian, uang berangkat dan pulang itu urusan nanti. Yang penting berangkat. Cuma saya minta kepada bendara uang 500 saja dulu untuk pendaftaran akomodasi, gitu ya. Jadi jangan anggapan sensitif, salah paham, bahasanya ketua terbang rakernas. Jadi kebanyakan kita kepribadian. Oke. Jadi yang hari ini ya, kita nanti habis keuangan kita diskusi seluruh ranting menyampaikan progresnya ranting sendiri atau laporan tesnya sampai di mana, nanti laporan ke sekretaris gitu. Jadi pengurus cabang akan menunggu rapat pencabang. Kalau tidak ada jawaban, kami tetapkan di pengurusan kemarin. Kalau bisa itu pengurus cabang, pengurus ranting itu
tidak perlu senior yang aktif yang mau belajar memimpin kan itu. Regenerasi wajib kalau nggak jalan gitu. Oke, jadi di sebulan lagi kita musimnya pilkada tadi dari kabupaten, provinsi atau pilpres presiden. Jadi yang disampaikan Mas Junior itu, kalau Mas Topik itu adalah ketua harian PBIPSI, ketuanya adalah Pak Prabowo. Mas Topik melayangkan seluruh cabang-cabang memberi surat bahwasanya kita sama-sama menjaga, tidak boleh ikut berpolitik kan gitu. Tapi kalau kepemimpinan sebelahnya ikut terang-terangan, tapi dari dasar di ADRT kita tidak boleh. Yang boleh yang dibilang masuk itu orangnya, hatinya. Yang tidak boleh politik itu hari ini rapat triwulan cabang sendiri, Mas Sutris bendara kita ikut legalistik caleg DPRD Kabupaten lebih dua. Yang tidak boleh berpolitik adalah Mas Sutris membawa partainya, membawa benderanya di sini. Dia memakai baju partai, itu yang dimaksud. Tapi kalau kita seluruhnya pakai baju ESDA dengan rapat triwulan, hanya minta doa, menyampaikan kan itu, orangnya di luarnya boleh, tidak mencampuri atribut. Tapi seandainya ada membawa kartu nama, membawa stiker, itu izin dalam penyampaian hari ini, atau masuk ke nanti keliling di ranting Kerinci Kanan sama Lugu Dalam sama Kopo Kasih sama Dayut. Kalau ada pertemuan di PSAT boleh, mengumpulkan orang PSAT boleh. Acaranya apa? Silaturahmi, tapi dalamnya disampaikan doa, penyampaian hajatnya, kepribadian boleh, tapi izin. Diajak saudaranya, kumpulannya Esa, tapi dalam ceritanya izin, tapi ya membahas doa restu. Karena kekuatannya organisasi besar apapun itu membantu dalam pemerintahan. Makanya Mas Sutris mencalon itu, kalau dia menang dikasih amanah, kita sebagai jajaran cabang atau ranting bangga saudara kita duduk di DPRD Kabupaten Siak. Organisasi kita hanya minta bantuan membackup, contohnya IPSI yang sampai sekarang masih tanda tanya. Itu makanya saya sampaikan kepada Dapin 2, ya di tahun ini tak doa dan restu, tak bantuan. Kalau ada saudaranya calon atau tetangganya, ya ibaratnya izin diliburkan, diarahkan ke Mas Sutris. Kalau seandainya diberi kemudahan duduk, itu organisasi kita itu bisa membantu atau memberi kerjaan atau yang lain. Itu yang maksud intinya. Yang tidak boleh berpolitik itu menyalahi, tidak izin. Oke, saya sampaikan kepada seluruh ranting, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Intinya rapat triwulan kita aktifkan. Ke depan 3 bulan lagi kita rapat. Jadi saya sampaikan undangan rapat adalah minimal seminggu atau 2 minggu. Jadi saya sampaikan kepada seluruh pengurus ranting, kalau ada himbauan undangan dari cabang seminggu atau 2 minggu, mohon diatur
kehadirannya. Namanya kesibukan kalau sudah disampaikan seminggu, 2 minggu. Jadi mohon kepada pengurus kantin bisa mewakili hadir hari ini. Alhamdulillah hari ini yang hadir 90%, yang tidak hadir 2. Mudah-mudahan yang 3 bulan ke depan semuanya bisa hadir. Jadi setelah nanti dibacakan bendera, habis ini nanti kita ramah-ramah, kita ulas. Pokok inti dasarnya adalah kita menghidupi persaudaraan setiap nanti. Oke, terima kasih kepada seluruh rapat triwulan hari ini. Saya sebagai pengurus cabang, saya ucapkan terima kasih atas penyelenggaranya. Hari ini kita rapat akomodasinya adalah snack minuman saja. Kemarin mau saya pesan nasi, akomodasi kandas. Hari ini kita akomodasi snack saja. Mudah-mudahan besok ada rezeki nanti kita bisa beli nasi kotak atau masak. Hari ini akomodasinya snack saja karena iurannya kita kandas. Terima kasih. Nanti jangan lupa sekretaris membagi KTA. Kami tutup, saya akhiri, nanti kita ramah-ramah. Bila ada penyampaian yang tidak pas, kami tutup kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih masuk ke acara selanjutnya yang laporan cabang yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Mas Sutrisno terkait dengan laporan cabang PSD Cabang Siak. Kepada Mas Sutrisno kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita semuanya kesehatan, kekuatan, keringanan dalam langkah kaki kita, sehingga kita semua masih bisa bersama-sama berkumpul di rumah kediaman kaum muslimin dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan satu apapun juga. Kemudian salat berikan salam mari sama kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan syafaat beliau di hari yang akhir nanti. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Yang kami hormati Kang Saryono sebagai Dewan Penasihat Cabang PSD Cabang Siak, Kang Mas Utaron warga tingkat 2 PSD Cabang Siak, Mas Budiono sebagai Ketua PSD Cabang Siak, seluruh Ketua Ranting se-Kabupaten Siak serta Mas dan Mbak semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Izin saya menyampaikan sedikit laporan keuangan yang mungkin tadi sudah dibagikan kepada Mas dan Mbak semuanya. Kalau saya bacakan satu-satu mungkin terlalu banyak makan waktu, mungkin saya bacakan di garis besarnya saja. Yang pertama tentang kas umum kita, di mana mulai dari tanggal 12 Juli pertama sekali saya pegang menjadi bendahara cabang Siak, itu dana kas kita itu ada Rp806.000. Kemudian bergulir sampai dengan tanggal 9 Januari kemarin itu kas umum kita itu minus 15.979.000. Yang mengakibatkan minus itu sebenarnya dikarenakan kemarin adanya penyelesaian pembayaran tanah padepokan yang mana cabang Siak masih meminjam, seperti disampaikan oleh ketua tadi, berutang kepada beberapa warga kita. Yang pertama dari Mas Sugeng Jombor itu kita pinjam 5 juta, kemudian dengan Mas Sugiana sendiri ada pinjam 5 juta, dan dari Ranting Kencikanan itu kita pinjam 6 juta, sehingga kas kita itu minus 15.979.000 rupiah. Namun di sini ada di poin 26 yaitu pembayaran revisi KPA. Itu kemarin saya terima uang dari bendara dari Mas Sorean itu hanya sebesar Rp1.300.000. Memang saya nggak dapat datanya. Mas yang kalau belum dapat datanya itu dari revisi KTA yang berjumlah 30 Mas ya, 30 revisi KTA. Tapi kita nggak tahu dari 30 itu yang belum bayar siapa-siapanya. Mungkin nanti saya bisa akan lebih
investasi kemaslahannya, karena semua saya tanyakan beliau belum sempat karena kesibukan pekerjaan mungkin sehingga belum mendapatkan data warga yang merevisi KTA Munggah itu, sehingga saya dengan Mas Tudiono di poin 27 itu kita menggunakan dana pribadi dulu untuk menutupin, tapi tidak kita ikhlas sama saya. Ikhlas sih. Ikhlas insya Allah mas ya. Insya Allah ikhlas kita bantu untuk cabang siap untuk KTA revisi sudah benar selesai. Kalaupun nanti ada dana tambahan yang revisi KTA belum bayar, kita jadikan masuk ke kas cabang kita. Insya Allah seperti itu mas semuanya. Kemudian tadi untuk selanjutnya di dana iuran warga yang kita sepakati waktu itu ya, di periode sebelumnya itu kita sepakati bahwa setiap warga itu dikenakan dana iuran sebesar Rp300.000 per warga yang dibayar selama 1 tahun. Tapi kalau ada yang menyicil berapapun itu tadi di laporan kita disebutkan seperti ada beberapa warga kita yang masih baru bayar 100 atau 50 itu tidak ada masalah. Intinya dari bulan Agustus sampai ke Agustus 2024 ada di masa itu sampai bulan Suro yang akan datang berarti harusnya sudah semua terbayar. Kemarin laporan juga saya update selalu di grup Cabang Siak ya mas ya, untuk masalah laporan keuangan iuran warga yang Rp300.000 itu per orang. Nah kemarin sampai dengan sebelum tanggal 20 September itu kita terkumpul uang Rp5.550.000 dari Rp300.000 itu. Alhamdulillah sebenarnya dengan waktu rentan 2 bulan kita bisa mendapatkan anggaran sekitar Rp5 juta. Cuman waktu itu ada pembayaran lahan padepokan lagi, memang karena niat kita membantu untuk membayar uang lahan padepokan, sehingga kita ambil dana 5 juta itu untuk membayar tanah padepokan. Kemudian terakhir kemarin Mas Budi, maaf saya masukkan ke dalam laporan ini karena kebetulan kas umumnya minus, makanya saya masukkan ke dalam laporan ini sehingga diambil 500.000 lagi, maka uang iuran warga yang 2023 itu kita masih ada tersisa Rp50.000. Sebenarnya kata Mas Budi tadi bahwa keuangan kita belum cukup memprihatinkan Mas dan Mbak Mas semuanya, sehingga untuk kegiatan-kegiatan kayak saat ini kita tuh memang kita agak pasti terhambat. Organisasi apapun memang kalau keuangan kita tidak sehat tentu kita susah juga untuk bergerak dan menjalankan roda organisasi ini gitu ya. Sebagai salah satu contoh kemarin saudara-saudara kita yang dari Mandi Angin, kemudian dari Kandis dan dari Bungaraya yang mengikuti kejuaraan di Prestasi Kids ya, yang kita baru. Memang kita dari cabang tidak bisa memberikan kontribusi apapun, bukan tidak memberikan, tapi memang kondisi situasi keuangan kita memang nggak ada mas. Jadi sekali lagi mohon maaf dan kepada Mas dan Mas pelatih dan juga semuanya yang ikut partisipasi di kejuaraan tersebut, kita ucapkan apresiasi yang luar biasa. Mudah-mudahan ke depan pada khususnya. Mungkin itu laporan yang kami sampaikan. Sebelum saya tutup, kami persilakan kepada Mas dan Mbaknya, mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan tentang laporan keuangan kita, atau ada usulan atau bagaimana, atau mungkin jenis laporannya yang kurang bisa dibaca dan bagaimana masukannya. Terima kasih. Sebelum itu silakan. Masalah keuangan aja dulu. Yang secara data yang kita sampaikan mungkin ada masukan atau ada yang kurang jelas atau iya mas, maaf tadi di poin nomor ini kurang tambahan ketikan itu di poin nomor 25 di kas umum ya, itu 24 transfer ke Mas Tugiono untuk pembayaran. Nah kan gantung tuh kalimat itu pembayaran tanah padepokan mas. Maaf itu redaksinya kurang sedikit. Untuk pembayaran tanah padepokan ada bukti transfernya juga di sini dan semuanya kita bayarkan tambahan padepokan kemarin. Jadi kalau dari kas cabang itu total uang padepokan itu 15 juta tambah 2 juta 17 tambah 5 juta 24 juta ditambah pinjaman dari warga tadi ada 16 juta, berarti totalnya ada 48 juta rupiah yang kita bayarkan untuk padepokan di sana. Ada yang mau disampaikan mas, mungkin Mas Ferdi atau masukan kira-kira usaha keuangan kita? Sementara cukup.
dari ranting Bayu Mas Man. Kandis masih Walang Mas. Kira-kira sudah semua Mas? Cukup. Oke, kalau gitu terima kasih buat semuanya atas penjelasan saya sampaikan. Kemudian kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih atas laporannya Mas Sutrisno. Kemudian masuk di acara ini, yakni perapatan ranting, perapatan cabang, triwulan, PSDT Cabang Siak. Yang pertama ini saya singgung ialah kita sempat tertunda terkait dengan revisi KTA mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2022, dan kemarin di bulan November sudah saya kirimkan ke pusat terkait dengan revisi KTA dan sudah clear. Kita tinggal menunggu kedatangan revisi KTA mulai dari tahun 2017 sampai 2022. Nah, yang masih menjadi problem adalah data yang bayar atau yang belum ya Mas. Kemarin itu belum clear. Jadi mohon untuk ranting-ranting yang masih memiliki koneksi dengan warga yang revisi kemarin, tolong disampaikan apakah udah bayar atau belum. Karena memang kemarin masih kita tumpuk juga pakai uang cabang yang lain, bukan pakai uang revisi KTA. Untuk Kandis kalau nggak salah kemarin Mas Hendri Mas belum bayar. Nanti mohon disampaikan karena yang keuangan kita menipis, jadi mau bagaimanapun tetap kita harus proses untuk keuangan revisi KTA tersebut. Kemudian terkait dengan perapatan ranting, ada beberapa ranting yang belum melaksanakan perapatan ranting, termasuk Dayun, kemudian Kerinci Kanan, Bunga Raya, Sabaau. Mungkin nanti kita kasih pembicaraan kepada masing-masing perwakilan ranting untuk bisa menyampaikan apa yang terjadi di rantingnya sehingga hal ini masih belum bisa terselesaikan. Begitu. Kemudian untuk IPSI dan Kesbangpol itu salah satu syarat untuk pengajuan legalitas. Itu salah satunya adalah SK dari pusat untuk pengurusan cabang. Kemudian juga SK ranting. Ya, SK ranting. Jadi apabila SK ranting itu belum diterbitkan ke seluruh ranting yang belum selesai, maka untuk IPSI dan Kesbangpol kita belum bisa jalan Mas. Maka dari itu penting juga ini SK ranting untuk segera diselesaikan agar kita bisa segera berjalan apa yang harus kita laksanakan. Maka dari itu dari SK ranting itu bisa merambah kemana-mana. Jadi kalau SK ranting belum selesai, kita masih belum bisa jalan ke IPSI, ke Kesbangpol, kemudian ke yang lain-lain juga. Maka dari itu mohon untuk penyelesaiannya kita nanti cari solusi sama-sama di sini. Kemudian untuk laporan terkait dengan pendataan siswa calon warga tahun 2022, mungkin saya mulai dari Bunga Raya bisa Mas untuk menyampaikan berapa siswa yang akan disahkan kemungkinan tahun 2024. Kemudian juga problem kenapa dari Bunga Raya melaksanakan perapatan ranting. Mulai dari Bunga Raya saya sampaikan untuk program Bunga Raya pada Mas Fadli, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam persaudaraan. Terima kasih. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, rezeki, kesehatan, umur panjang, sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan rapat triwulan cabang di tahun 2024 ini di kediaman Kang Mas Yunuk. Salawat beserta salam tak lupa kita ucapkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat di kelak. Yang saya hormati Ketua Cabang PSAT Cabang Siak Mas Tugiono, Ketua Dewan Pertimbangan Cabang PSAT Cabang Siak yang Mas Yunuk atau Mas Haryono, warga tingkat 2 sesepuh SHT Cabang Siak Kang Mas Tarom, dan segenap perangkat ranting maupun rayon serta Mas dan Mbak Pelatih. Baik, di sini saya mau menyampaikan kalau untuk data siswa atau calon warga yang akan mengikuti kegiatan tes kedepannya
Saya belum dapat info mas, belum dapat info karena saya pribadi sudah jarang ke tempat latihan juga. Mungkin nanti infonya menyusul, saya share di grup karena ada beberapa rayon yang memang saya nggak tahu jumlah siswanya berapa. Barangkali terakhir saya ke sana jumlahnya sekian dan sekarang mungkin ada yang berkurang atau bertambah, kan kita nggak tahu. Dan untuk membahas perkara perapatan ranting, sebenarnya saya sudah menyampaikan kepada Ketua Ranting Bunga Raya dan jawaban beliau sebenarnya tinggal atur saja waktunya. Tinggal atur waktunya dan lokasinya di mana. Insya Allah beliau sempatkan waktu. Namun di sini sudah di-share di grup ranting, responnya tidak ada. Kesediaannya itu yang menjadi tempat untuk mengadakan perapatan ranting itu siapa, itu tidak ada respon. Makanya Ranting Bunga Raya belum bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Kalaupun melaksanakan dalam artian bertindak semaunya, kalaupun tidak dihadiri ketua ranting dalam artian berarti kegiatan itu tidak sah. Karena ketua rantingnya juga tidak hadir. Makanya sampai saat ini kami yang dari Bunga Raya belum bisa melaksanakan perapatan ranting tersebut. Sebenarnya kalau yang muda-mudanya mas ya sebenarnya ya udah semangat. Cuman tinggal mau melangkah itu tanpa arahan dari yang tua-tua kami nggak berani. Menunggu dan menunggu ya hasilnya sampai sekarang belum terlaksana. Mungkin informasi dari Ranting Bunga Raya yang bisa saya sampaikan dan yang saya ketahui hanya sebatas ini saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Mas Fadri. Kemudian kami meminta laporan dari Kerinci Kanan ya, terkait dengan laporan progres untuk calon warga tahun 2024 untuk ranting Kerinci Kanan dan segala bentuk problem yang terjadi di ranting Kerinci Kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perapatan ranting sementara ini belum kami adakan. Mungkin kalau tanya dulu anggota kalau ada yang mencalonkan nanti bisa kumpul, nanti kalau nggak ada nanti bisa diperpanjang pengurus yang lama. Untuk siswa yang mau tes nanti di Jambon itu sekitar 25. Jambon, itu. Iya Jambon, 25. Untuk iuran ini sementara belum jalan. Antara ada acara lingkungan itu masih gantung. Ya udah, itu ada yang saya lakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami minta laporan cabang laporan ranting dari Ranting Dayun pada Mas Umar Sediano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Mbak dan Mas semua. Muka wajibnya mengikuti yang atas tadi ya Mbak ya. Mas ya, biar kita menghemat waktu karena keadaan sudah mulai sore. Untuk masalah jumlah siswa Mas, saya tidak tahu pastinya berapa karena kita hampir jarang berkomunikasi untuk masalah siswa karena yang ada latihan cuma SP 11 punya saya sendiri, SP 12 sama P 8. Kemungkinan itu nggak banyak. Kalaupun ada bisa dikira mungkin kurang lebih ada 10 sekolah jadi untuk reng-rengannya aja. Ada jawaban belum? 8 masih ya? Oh, masih kan? Untuk 55 nanti kemungkinan ada di tempat Mas Sofi ada latihan di 55. Kemungkinan nanti itu mau disertakan apa sih kan belum ada keputusan Mas ya. Nanti kalau seandainya nanti itu kan udah
diputuskan mau diikut sertakan pengesahan untuk tahun ini, ya kita tambahkan itu nanti jadi hasil laporan saya untuk siswa untuk tahun belum bisa pasti gitu. Nanti kalaupun nanti saya lakukan sekarang yang saya tahu nggak akan bisa ketemu karena belum pasti, kurang lebihnya berapa belum tahu gitu. Atau yang kedua, masalah perapatan ranting. Untuk masalah perapatan ranting, untuk ranting dayun kan dari jauh-jauh hari kan saya sudah mengatakan bahwa saya tidak bisa dan tidak sanggup untuk melaksanakan perapatan ranting di dayun karena kondisinya kita tuh sedikit di pengungsian kita di wilayah dayun dan warganya pun tersebar. Dan saya sudah pernah mengatakan pernah mengembalikan ke cabang, tolong dihandle ke cabang. Terus apa masalahnya karena ketidakmauan mas warga banyak udah nggak open mas, warga di dayun banyak yang udah nggak aktif dan nggak open. Ya, kalau diajak ngumpul ya iya tapi nggak terlaksana gitu. Jadi tolong untuk dari cabang bantuannya lah bagaimana. Dan kalau misalnya seandainya nanti maunya cepet ya dibikin di kayak waktu tahun 5 tahun yang lewat kan 5 tahun yang lewat untuk mengisi ke persyaratan kita ke Bangkot isi kan juga tidak terjadi perapatan ranting itu. Nah, dan karena saya sudah masuk ke cabang kan saya tidak bisa lagi atas kesepakatan semalam kan yang jadi pengurus cabang agar tidak merangkap di ranting. Jadi kalau mau begitu ya saya aja dikeluarkan, yang di bawah dinaikkan kalau untuk mempercepat persyaratan untuk ke Bangkol dan IPSI. Nah, dan yang ketiga untuk masalah hiuran belum berjalan karena saya menunggu instruksi dari kesepakatan cabang dulu akan nanti ada tim yang akan diesakan dari cabang untuk mengutip itu yang kami karena wewenang yang mengutip kan tadi ya yang diesakan itu kan gitu, makanya sekarang belum jalan. Saya rasa cukup sekian, cuma itu yang biasa lakukan mas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan mas untuk dayun. Jadi kalau di dayun itu ada beberapa hal juga yang menjadi problem. Kalau misalnya kemarin kan Mas Yono bilang coba datangi Mas Sis atau Mas Judin. Pada saya datangi, jawaban beliau sudah tidak mau lagi untuk seluk-beluk ke situ. Jadi kalau bisa yang lain aja. Nah yang jadi problem adalah di dayun ini banyak warga remaja-remajanya mas. Dan yang tua-tua itu udah pada nggak open seperti yang bilang Mas Umar tadi. Yang jadi problem lagi adalah di dayun ini kan ada eksistensi luar biasa mas, gesekannya luar biasa. Jadi ketika nanti misalnya kami pilih secara asal-asalan yang remaja yang naik, nanti takutnya jadi omongan yang gak enak dari yang sebelah. Masa ketua ranting anak-anak SMA misalnya, anak umur 20, sedangkan mereka umurnya ya, makanya itu sampai jadi pertimbangan kami sampai sekarang mas, belum terlaksana perapatan ranting karena memang SDM-nya yang sedikit. Jadi mungkin kalau misalnya kami memilih untuk memutuskan terakhir, kalau misalnya yang lain sudah, kami akan memutuskan dengan cara yang dibilang Mas Umar tadi ya mas, dengan cara terakhir jalan terakhirnya. Karena memang takutnya ada omongan-omongan dari kubu sebelah terkait dengan ranting dayung kok ketuanya masih SMA, masih baru lulus dan lain sebagainya begitu kira-kira. Baik, kemudian kami mohon kesediaannya untuk ranting Tualang untuk menyampaikan laporan terkait dengan rantingnya. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kata mukadimah saya titipkan kepada yang terdahulu. Di sini saya membawa pesan dari Kang Mas Yatno.
karena kondisi beliau dalam keadaan kurang sehat, tadi demam ke klinik, jadi beliau utus kami 4 orang untuk hadir. Untuk ketua ranting lagi berurusan karena kerjaan tidak bisa hadir. Jadi untuk kondisi siswa di Tualang kemungkinan untuk disahkan ada 15 orang mas kalau nggak ada perubahan. Ya mas, 15 dan tidak kemungkinan nanti nambah 3. Maksudnya putihnya berapa, hijaunya berapa ya? Untuk apa? Yang udah putih hijau 15 kemarin. Hijau semua berarti ya mas? Ya hijau 15. Udah mas, ada tambahan mas? Iya. Udah. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami minta kesediaannya dari nanti Minas. Dari ranting Minas 27 orang yang diizinkan mau ke hijau. 27. Mandiangin termasuk mandiangin nggak ada. 27 terus sedikit itu. Biasanya Ada titipan 1 dari Mando. Mando lain nanti ada. Jambu hijau. Jamun ke hijau. Kalau masalah anggaran yang untuk ke iuran 300 itu memang belum berjalan karena kan banyak yang anak remaja yang masih sekolah, itu masih kita pertimbangkan bagaimana kita solusinya nanti ya kita pikirkan sama-sama nanti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami minta kesediaan dari Ranting Kandis bahwa Ranting Kandis untuk menyampaikan laporannya. Monggo mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kopi Untuk Ranting Kandis untuk yang siswa yang disahkan yaitu 11 orang tentang masalah iuran. Ranting Kandis dalam 2 bulan ini kita terjunkan untuk atlet sudah 3 kali. 2 kali kemarin ke Pekanbaru dan sekarang ke ada satu lagi Al-Kausar. Jadi untuk iuran mudah-mudahan saya kondisikan untuk sementara ini dananya untuk situ. Sebenarnya itu aja. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabuknya seberapa mas? Jambu, hijau. Sudah hijau atau mau? Sudah hijau. Kemudian kami minta laporan ranting dari Sungai Mandau. Monggo mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja untuk di Mandau naik ke dari Jambon ke hijau itu 4 orang, yang 3 udah di kemarin, yang 1 kemarin berhalangan nanti dititipkan di Minas ya. Jadi itu aja mas, dan saya mohon undur diri sekarang karena kakaknya Mbak Anu meninggal dunia ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Minta izin mau undur diri duluan. Ini baru dapat kabar barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin monggo. Saudara kita yang di Mandu sehingga
Warga, kecelakaan di Kota Tasma. Monggo Mas Turis kalau mau meninggalkan forum nggak masalah. Kami mohon diri. Suara biro. Dua tadi. Siswanya berapa? Empat. Keduanya yang naik video tuh kemarin udah ada visual udah yang 4 lah. Ini yang udah ya. Ada berapa? Ini yang 3 udah ada semua. Yang naik di 3 dan belum. Enam sama tadi yang di langsung 3. KPA-nya cukup 2023. Oh, itu yang 2022. Izin Mas Sofi izin dapat laporan dari Ranting Bunga Raya, siswa yang Jambon mau ke hijau totalnya 9. Terus yang udah stay di Sabuk Putih 2. Hitungannya 11 berarti ya. Ini udah 11 jambon dari hijau. Mando. Tadi udah kasih Mando. Minta sudah dibawa siapa tadi? Mas Tarom. Mas Tarom. Mas Nur, Hati-hati nang dalan Mas, aja buru-buru. Jaga keselamatannya. Hati-hati nang dalan Mas. Alon-alon nah ya, enggak usah buru-buru. Lanjut mana lagi? Running mana? Baik. Kemudian untuk ranting Ibu dalam, kami minta kesediaan laporan rantingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mau melaporkan sebenarnya yang lebih paham itu sahabat, lebih banyak mendetail masalah kepengurusan, ke organisasinya, ke masalah siswa, apa namanya, data-data siswanya berapa, warganya berapa, sahabat itu lebih paham sebenarnya. Cuma sekarang untuk mewakili nggak apa-apa. Untuk laporan sementara kalau masalah iuran baru jalan kemarin itu pun baru dapat 300.000. Model saya nggak memaksa, cuma saya beritahukan apa adanya kayak gitu. Ada yang nggak belum ngasih, ada yang masih 50, ada yang 100, ada yang belum nggak jumpa orangnya. Itu pun dari tempat desa saya kasih. Kalau di luar belum, masalahnya saya kurang paham juga rumah-rumahnya yang tidak arah laut, yang paham kan apa. Yang saya tadi baru dapat 300. Dan kalau masalah siswa, sabar yang belum paham dan apa namanya rencana kami mau ngadain tes kira-kira bulan 2 pertengahan menjelang akhir gitu, bulan 3 mau mengadakan tes sendiri. Kalau bagi ranting-ranting terdekat kalau mau menggabung ya nggak apa-apa ya, maaf nggak bisa gabung ke cabang, nggak apa-apa ya. Ya jumlahnya biar jumlah siswa Jambon 10 polos 3.
Yang kira-kira rencana untuk tahun ini aja. 10 Tes hijau lah. Mungkin itu saja sementara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Kota Tasik apa saja yang melaporkan laporan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertimbangannya saya akan sama dengan yang sebelumnya. Untuk laporan siswa yang akan diikutkan UKT di periode ini dari Polos ke Jambon itu 1 orang, yang dari Jambon ke Hijau itu 13 orang, yang hijau mau ke putih 1 orang untuk ranting Kota Tasik. Jadi total dari ranting Kota Tasik 15 orang. Terus untuk peramporan keuangan seperti himbauan dari cabang untuk iuran yang 300 itu baru berjalan sebagian. Kemudian untuk tim yang coba kami bentuk ditunjuk untuk pengutipan, karena yang berjalan selama ini kita berikan himbauan melalui grup WA itu kurang efektif kayaknya berjalan, maka secara ranting Kota Tasik kita coba untuk SK-kan orang-orang yang untuk pengutipan door to door, tapi baru wacananya baru terbentuk. Kemungkinan untuk 1 atau 2 bulan ke depan akan kita coba akan secara ranting untuk pengutipan door to door per wilayahnya. Itu Mas mungkin laporan dari ranting Kota Tasik yang bisa saya sampaikan saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Kemudian untuk ranting Sabau ada yang mewakili? Ada yang tahu datanya? Enggak ya Mas? Talas? Talas nggak bisa. Talas 7. 7. Kemudian untuk tes bersama Mas. Tes bersama kira-kira tes putih bersama. Mungkin banyak data di sini tes untuk UKT tingkatan kebanyakan sabuk hijau dan jambon. Jadi kita mau bikin tes bersama di sabuk putih itu kira-kira sebelum puasa atau setelah puasa. Kemungkinan harusnya setelah puasa ini, karena bulan puasa tahun ini itu di bulan Maret. Ini udah bulan Januari pertengahan. Jadi habis lebaran gitu. Maunya? Kalau mau dipaksa sebelum puasa, kira-kira berarti belum terkejar. Habis lebaran. Materi pun sudah memungkinkan. Sekalian silaturahmi. Kemudian untuk tanggal, gimana Mas? Tanggal atau mau ditetapkan sekalian? Tuan rumahnya siapa? Untuk tes, Ya, tes. saya rasa dulu jangan dulu. Nanti aja Mas ya. Karena kita belum melewati tes itu. Masih banyak tes hijau. Masih panjang, ya. Selesaikan dulu. Kalau ada waktu nanti untuk triwulan bisa Nanti kan kalau Puasa tanggal berapa puasa? Puasa bersama atau pas ya. Jadi puasa tanggal berapa? Puasa tanggal 10 Mas. 10 Maret. Maret. Puasa bersama itu bulan pertama itu kan. Ya, sebelum puasa kita rapat triwulan lagi. itu dulu yang kita selesaikan. Kita bahas yang lain. Izin Mas, kalau tes putihnya itu per ranting masing-masing itu bagaimana Mas? Untuk tes putih itu kemarin kan tahun kemarin kita coba itu tes putih dan pendadaran ke cabang kemarin enggak. Jadi tahun 2024 itu kita kembalikan biar sesama ranting itu, biar sesama siswa itu silaturahmi yang lebih utuh kan. Jadi di 2024 ini tes putih kita di cabang
Jadi penetapannya tinggal yang ambil bersedia siapa? Contohnya Bunga Raya atau Kandis atau yang tengah ini nggak masalah. Jadi kalau hanya pendadaran saja, sebagai siswa kemarin ada pengajuan juga yang penerimaan kemarin seperti itu. Di tahun besok, tahun kemarin kan sudah putihnya bersama atau sebagian ya, karena ada yang duluan kan gitu. Ya, Mas. Ini kalau saya belum usul, karena tadi kan kita tidak membahas tes putih, tapi karena mau nggak mau dibahas, kalau boleh saya usul mulai. Kalau menurut saya malah dipisah aja, Mas. Kalau menurut saya malah bikin 3 zona, Mas. Menurut saya, biar zona Pramuka ke Kandis, tengah kita, Bunga Raya Sabau. Karena begini, Mas, pertimbangannya itu satu Mas, dana. Kalau kita bawa siswa, otomatis kendala di dana. Kita pembengkakan, kita limpahkan ke siapa dana ini, kalau nggak mungkin ditanggulangi sama pelatihnya. Sekarang nggak mungkin ke sana kemarin, sekarang udah tidak zamannya naik kereta, Mas, mobil. Karena nanti kalau naik motor, pertimbangannya keselamatan, kita bawa anak orang. Satu, yang kedua, yang kita bawa sekarang itu bukan orang dewasa, mahasiswa kita. Siswa kita itu pelajar. Oke, nanti kita bahas tribulan ke sebelum puasa aja nanti. Nah, kalau usul saya malah saya pengennya 3 zona. Yang agar tidak memberatkan yang jauh-jauh itu. Tadinya saya mikirnya juga seperti itu, Mas. Kalau nanti pendadaran mau nggak mau harus jadi satu di Padepokan, itu kewajiban, memang nggak masalah nanti. Bisa tes putihnya ibaratnya 2 zona, tapi pendadarannya Satu zona. Tuh. Kalau rencana tes putih sebelum puasa, terus terang udah nggak bisa ikut. Khusus. Nah, karena ini ada rencana kami kayak yang tes semalam gabung di Kerinci Kanan, ya di Kerinci Kanan itu ada berapa 4 rayon ya, misalnya kan itu. Jadi kalau ada rencana tes putih di sebelum puasa, itu kami nggak jelas nggak bisa ikut. Kami ada rencana tes kami naik hijau ini antara pertengahan sampai akhir bulan 2. Dan kami prediksi ke depannya lagi kami tes putih itu terencana di akhir Syawal. Akhir Syawal. Lebaran. Ya iyalah akhir Syawal. Sekarang tes hijau belum mau dilombakan aja, Mas. Orang saya jujur aja putih. Itu 1 minggu hijaunya. Udah nanti kita Tuh, hijau lagi apa-apa. Kalau mau Silakan sama dipaksa pun nggak etis. Ibaratnya kan jambon hijau seminggu 2 minggu tes putih ya nggak benar. Tes hijau Bisa aja dipaksa. Kalau tidak bersama nanti kita bahas lagi, sekali lagi sebelum puasa. Apa masalah? Yang penting ada kesepakatan. Ada lagi yang dipanggil tadi? Udah bisa semua. Mungkin sekarang memasuki sesi tanya jawab, Mas. Monggo Mas mau bertanya terkait dengan rapat tribun hari ini. Yang pertama terkait revisi KTA itu sudah clear ya, Mas? Sudah clear. Tinggal menunggu kedatangannya di rumah Mas Yuno. Kemudian untuk IPSI dan Kesbangpol itu untuk seluruh persyaratannya sudah clear. Hanya menunggu SK dari ranting yang belum melaksanakan perapatan ranting. Kemudian untuk perapatan ranting ada beberapa ranting yang belum selesai perapatan ranting, Dayun, Kerinci Kanan, Bunga Raya, dan Sabau. Alas juga karena alasan susah kumpul dan sumber daya manusianya yang sedikit. Kemudian untuk iuran cabang itu juga masih belum clear, permasalahannya hampir sama rata-rata di setiap ranting. Ya, ini kesadaran dari masing-masing warga itu sendiri. Kemudian untuk data calon warga tahun 2024 untuk Bunga Raya 9 hijau, kemudian putih 2, Kerinci Kanan ada 25 orang di Sabur Jambon. Kemudian Dayun masih belum mengirim data. Tualang 15 di Sabu Hijau, Minas 27 di Sabu Jambon. Kemudian Kandis ada 11 orang di Sabu Hijau. Sungai Mandau ada 4 orang Sabu Jambon. Lugu Dalam ada 10 di Sabu Jambon. Polos ada 3 orang. Kemudian Kota Gasik Polos 1, Jambon 13 dan Hijau 1. Kemudian untuk Sabah Auh dan Palas belum mengirim data. Jadi total sementara 7. Gimana? Kelas 7 lah berarti itu ya. Kelas 7.
Jadi total untuk Siswa sementara hijau 7 kelas. total untuk calon warga tahun 2024 kurang lebih sekitar 118 orang, kemungkinan masih bisa lebih. Kemudian ada yang ingin tambahkan, Mas? Itu ada sedikit Mas. Boleh. Untuk siswa tadi 15 itu yang hijau Mas, yang jambon 3 lagi itu mungkin di wisuda untuk tahun ini juga. Tapi udah jambon kan. Susulan hijau. Ya. 3 ya? Ya. Yang Mas mana? 3 ya? Tambah 3. Susulan hijau. Ya. Oke Mas, itu aja, makasih. hijau kayak belum siapa. Ada lagi, Mas? Yang ingin disampaikan? Oke, kita tutup karena sore, nanti kita offline kita lagi. Oke, terima kasih. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari seluruh dulur-dulur yang meluangkan waktunya kemudian untuk bisa menghadiri rapat kali ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini memberikan kebermanfaatan bagi diri kita pribadi maupun organisasi kita ini. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.